Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ramadan dengan NIM 1122665 dari kelas B. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang trace for struktur data, struktur and algorithm with Python. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan menjelaskan yang pertama itu tentang introduction to trees, di mana ada definition and property, kemudian ada tree and editing, yang dimana ada computing deep and height. Kemudian kita akan bahas binary trees dan yang terakhir kita akan bahas implementing trees using linked. Yang terakhir sampai binary trees saja. Nah, langsung saja. Yang pertama itu introduction to trees. Tree ini merupakan data struktur yang nonlinear. Nah, di mana dia provide faster algorithm for search and retrieval, di mana dia menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian dan pengembalian data dibandingkan dengan struktur data linear atau array atau linked list, di mana kemudian tree ini menyediakan organisasi data alami yang bersifat hierarki. Nah, untuk contoh dari tree ini seperti ini, yang dimana ini merupakan seperti akar-akar pada pohon, dimana bercabang-cabang, atau juga mirip juga seperti rantai-rantai pada pohon. Kemudian di sini definisi dan properti pada tree. Nah, tree adalah tipe data abstrak yang menyimpan elemen secara hierarki, seperti yang dibilang tadi, di mana dengan pencarian elemen teratas, setiap elemen dalam pohon memiliki elemen parents dan zero atau lebih elemen dari turunannya atau childnya. Nah, di sini merupakan elemen teratasnya itu yang R&D, sales, processing and manufacturing. Nah, ini merupakan elemen-elemen turunannya. Kemudian elemen atas dari pohon tersebut ya disebut dengan akar atau root. Nah, ini merupakan akar atau rootnya. Di sini untuk definisi formal dari tree ini. Secara formal kita mendefinisikan tree atau pohon tree sebagai sekumpulan node yang menyimpan elemen sedemikian sehingga node tersebut memiliki hubungan child and parents yang memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama itu jika T tidak kosong atau jika tree itu tidak kosong, ia mempunyai simple khusus yang disebut root dari tree tersebut yang tidak mempunyai induk atau parents. Nah, setiap node V dari T yang berbeda dari root memiliki not induk and not parents unique W, yang dipanggil W, yang dimana W-nya ini setiap node dengan induk W adalah set dari W tersebut. Nah, perhatikan bahwa menurut definisi kita, sebuah tree biasa saja kosong, artinya tree tersebut tidak memiliki simple apapun, dimana komposisi ini juga mungkin kita untuk mendefinisikan tree secara rekursif. Nah, dua node yang merupakan child dari parents yang sama adalah disebut dengan siblings. Nah, simple V bersifat eksternal jika V tidak mempunyai child. Sebuah node V bersifat internal jika ia mempunyai satu atau lebih dari child. Luar simple juga disebut sebuah node akan bersifat internal jika ia mempunyai satu atau lebih child. Nah, luar simple juga disebut sebagai leaf atau daun. Nah, suatu simple O merupakan ancestor dari simple V jika U sama dengan V atau U merupakan ancestor dari parents V, dimana sebaliknya kita katakan bahwa simple V adalah child dari simple child atau turunan dari descendant dari simple U jika U merupakan ancestor dari V. Nah, sisi pohon T atau edge dari pohon T adalah sepasang simpul U dan V, sehingga U adalah induk dari V atau sebaliknya. Jalur T atau phase T adalah rangkaian node sedemikian rupa sehingga setiap dua node yang berurutan dalam rangkaian tersebut
akan membentuk sebuah sisi. Contoh di sini, di mana yang pertama itu ada sini, ada CS252. Nah, ini memiliki cabang lagi di mana ada project dan gears. Nah, misal di sini project. Kemudian project ini memiliki lagi cabang yaitu demos, dan demos ini berdasarkan market. Nah, di sini merupakan dari jalur atau path-nya. Jadi untuk jalur itu seperti ini. Mungkin juga bisa jalurnya seperti ini, dari S016 itu ke program ke PR2 misal gitu. Itu merupakan disebut jalur atau path. Kemudian sebuah tree diurutkan atau sebuah tree itu diorder jika terdapat urutan nilai yang bermakna di antara child dari setiap children dari setiap node-node tersebut. Each of node. Nah, ini merupakan unordered atau tree yang diurutkan associated with a book. Kemudian ini merupakan hierarki pewarisan untuk mewujudkan berbagai abstraksi dan implementasi dari struktur data tree ini. Nah, tree ADT. Nah, tree ADT kita mengisikan ADT tree menggunakan konsep position sebagai abstraksi untuk simbol tree. Sebuah elemen disimpan di setiap position, dan position memenuhi hubungan set and parents yang menentukan struktur pohon, struktur tree. Objek position untuk tree mendukung metode ini, di mana metode ini itu seperti ini. Merupakan elemen yang bernamakan elemen yang mengembalikan elemen yang disimpan di position P. Nah, tree ADT kemudian mendukung metode pengaksesan berikutnya, di mana yang pertama itu bersihkan root untuk mengembalikan position akar dari tree atau root dari tree, atau tidak akan mengembalikan jika tree tersebut kosong. Nah, kemudian ada is root mengembalikan nilai true jika posisi P adalah akar dari tree tersebut. Kemudian ada method parents yang mengembalikan posisi tree dari position P, atau tidak ada jika P adalah akar dari T tersebut. Kemudian ada non-children mengembalikan jumlah child dari posisi P tersebut. Kemudian ada children yang digunakan untuk menghasilkan iterasi dari children dari position P. Kemudian ada T is leaf yang mengembalikan nilai true jika posisi P tidak memiliki turunan. Kemudian ada len T yang mengembalikan jumlah posisi dan juga elemen yang terdapat di tree T tersebut. Kemudian ada T is empty yang mengembalikan nilai true jika tree tersebut bernilai kosong atau tak berisi apapun. Kemudian ada T position yang menghasilkan iterasi untuk semua tree, untuk semua position pada tree tersebut. Kemudian ada yang terakhir itu ada iter untuk menghasilkan iterasi semua elemen yang disimpan dalam tree T tersebut. Kemudian di sini ada duck typing atau motif DB. Nah, duck typing adalah cara pemrogramannya di mana suatu objek diteruskan ke suatu fungsi atau metode yang didukung. Nah, semua tanda tangan atau metode dan atribut yang diharapkan dari objek tersebut pada saat runtime. Kemudian jenis objek itu sendiri tidak penting, sebaliknya objek harus mendukung semua metode atau atribut untuk memanggilnya. Karena alasan ini duck typing terkadang dilihat sebagai cara berpikir dan bukan sistem pengetikan. Nah, dalam pengetikan duck typing ini kita tidak mendeklarasikan titik argumen dalam prototipe fungsi atau metode tertentu. Ini menjelaskan bahwa compiler tidak dapat melakukan pengecekan titik. Apa yang benar-benar penting adalah jika objek tersebut memiliki mode atau atribut tertentu pada saat runtime. Nah, kata ini berasal dari pepatah lama, jika ia berjalan seperti bebek, berenang seperti bebek, dan berkok seperti bebek, kemungkinan besar ia adalah sebuah bebek. Nah, bahkan entitas bebek yang berperilaku seperti bebek dapat dianggap bebek karena penekanannya pada perilaku tersebut yang sama. Dengan analogi untuk bahasa komputasi, jenis suatu objek tidak penting asalkan perilaku seperti itu, asalkan perilaku yang seperti itu yang diharapkan. Kemudian kelas basis abstraksi untuk struktur data tree ini. Nah, kita mengikuti duck typing tadi dengan menyediakan kelas dasar abstraksi dan beberapa subtree konkret yang diwarisi dari kelas dasar ini. Nah, kelas dasar ini terdiri dari kelas position yang bertingkat dengan metode abstraksi, kemudian ada beberapa metode abstrak, kemudian ada juga beberapa metode konkret seperti isRoot, isLeaf, dan isEmpty. Kemudian dalam ini ada instance langsung yang dibuat untuk basis after class, jadi tidak ada turunan langsungnya.
Nah, di sini kita akan coba kalimat metodenya. Oke. Nah, di sini berisikan kelas 3, di mana di sini isinya itu kelas positian. Nah, ini kelas 3 positian. Nah, dalam kelas positian ini berisikan yang pertama itu ada metode elemen. Nah, penyimpanan untuk metode elemen menggunakan elemen. Lalu di sini kita akan raise method error ini. Nah, di sini must be di sini untuk metode elemen ini mengembalikan elemen yang stored at discussion yang berada dalam posisi ini. Nah, untuk di sini itu rise not implemented error yang mana di sini itu must be implemented by subclass. Berarti harus dalam implementasi subclassnya. Nah, seperti ini. Kemudian selain ada metode elemen, sini juga ada metode EQ yang bertujuan untuk membalikan nilai true jika posisi yang lain merepresentasikan lokasi yang sama. Di sini EQ order, sini rise, oke, copy sini. Nah, karena raisinya sama jadi itu kemudian ada lagi yang namanya itu metode ME. Jadi pada metode ini bertujuan untuk mengembalikan nilai true jika other does not true. Jadi other posisinya itu tidak merepresentasikan lokasi yang sama. Di sini habis itu ada lagi setelah kita membuat untuk kelas dari abstract method ini, maka kita akan membuat lagi abstract class methods untuk concrete subclass yang dimana abstract method yang dimana dan concrete subclass must support. Jadi kelasnya ini akan mensupport. Kemudian di sini kita akan buat lagi metode untuk tree ini. Jadi mana untuk kita abstrak tree-nya mana yang pertama itu ada root, position self, sama array. Nah, root ini berfungsi untuk memberikan position yang dimana merepresentasikan dari akar dari tree tersebut, or not if is empty. Di sini kemudian root lagi pada kelas abstract ini, abstract method ini ada lagi yang namanya parents. Nah, parents ini berguna untuk mengembalikan posisi posisi yang mana merepresentasikan dari p parent tersebut. Kemudian selain itu ada lagi yang namanya num_children, di mana metode ini bertujuan untuk mengembalikan dari number of children that position p has. Jadi children yang memiliki number dari childrennya yang dimana memiliki posisi p. Nah, di sini children lalu pada metode abstract
lagi ini ada namanya method children. Nah, method children ini bertujuan untuk mengembalikan number of children that present. Jadi dia sama dengan number of children tadi, sama-sama untuk mengembalikan number dari children tersebut. Lalu ada lagi ya namanya method len atau panjang. Nah, di sini seperti ini. Nah, untuk metode ini bertujuan untuk memulihkan total dari nomor elemen total dari nomor dari elemen yang dipunyai dari tree ini. Jadi ini merupakan kita bisa dapat melihat dari nomor-nomor dari tree ini. Kemudian selain ada abstract framework method, ada juga concrete method seperti yang dijelaskan tadi, yang dimana berisikan is root, is leaf, sama is empty. Jadi di sini mungkin saudara menambah saja concrete. Nah, di sini pertama itu is root, is empty, is root, is leaf, sama is leaf. Nah, di sini yang pertama itu is root, dimana bertujuan untuk mengembalikan nilai true jika posisi P ini merepresentasikan dari akar tree tersebut. Di sini untuk isinya itu return self. Berarti return self is nah seperti ini. Kemudian selain itu ada namanya isleep, yang ini bertujuan untuk mengembalikan nilai true jika posisi P ini tidak memiliki children atau anak-anakan. Nah, di sini untuk sini itu seperti ini, mana menggunakan self non children. Nah, selain itu ada lagi yang terakhir itu is empty, yang mana mengembalikan nilai true jika tree ini empty atau kosong. Berarti vektor and solve ini. Lalu di sini kita akan lagi yang mungkin yang mana itu kedalaman komputasi atau komputasi div. Nah, misalkan P adalah posisi simpul pada tree T, maka untuk div P adalah jumlah ancestor P yang dimana tidak termasuk P itu sendiri. Nah, div div root P adalah nol seperti yang dimiliki tree the root tersebut tidak ada ancestornya, yang dimana untuk div P juga dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Nah, jika P adalah truth, maka kedalaman atau div P adalah 0. Nah, jika tidak, kedalaman atau div P adalah 1 ditambah div into P. Nah, di sini merupakan gambar dari divnya itu, yang mana untuk setiap non-root kami kita menambahkan satu ke div parents-nya seperti itu. Jadi misal 1 berarti untuk yang itu 2.
Lalu di sini, nah untuk keringan dari div-nya itu seperti ini, yang dimana untuk metode div ini akan mengembalikan nomor dari levelnya, separating position p from the fruit. Nah di sini kita akan tik if solve is root maka akan memberikan nilai 0. Kemudian else getter 1 ditambah self parent p. Nah seperti ini. Nah di sini untuk runtime t ini, untuk runtime dari metode dp ini, untuk posisi p, position p adalah saat op menunjukkan kedalaman op. Ini. Saat ini o dp plus 1 atau ini jika kedalaman p maka kan berarti dp ditambahkan plus 1, maka kedalaman p pada tree p karena algoritma melakukan langkah rekursif waktu masa untuk setiap existor p. Nah untuk metode p ini akan berjalan dalam waktu O dalam kurung N, di mana merupakan worst place atau kasus terburuk, di mana N adalah jumlah total dari posisi T, karena posisi T mungkin memiliki kedalaman N kurang 1. N kurang 1. If all nodes from A single place, jadi jika semua node membentuk satu cabang. Nah ini merupakan contoh dari kedalamannya, di mana untuk yang ini N-nya itu atau node-nya itu berjumlah 5. Di sini dua-duanya. Nah untuk kedalamannya ini, kalau ini ada 4, sedangkan ini cuma ada 2. Jadi sini 1, 2, 3, 4. Nah itu kedalamannya. Kalau ini 1, 2, cuma sampai sini saja. Lalu di sini menghitung height atau tinggi. Nah ketinggian posisi P adalah 3 didefinisikan secara rekursif, dimana jika P adalah down atau leaf, maka tinggi atau height P adalah 0. Jika tidak, maka tinggi P atau height P adalah 1 lebih tinggi dari tinggi maksimum anak P atau child P. Jadi mana height tree dengan tak kosong. Ini height P is non-arbitrary is the height adalah tinggi akar dari P tersebut. Yang mana untuk propositionnya itu atau tingginya itu tak kosong P tak kosong sama dengan kedalaman maksimum posisi daunnya. Nah saya menyediakan untuk dua implementasi. Di sini dalam PD ini menyediakan untuk dua implementasi untuk menghitung ketinggiannya, dimana yang pertama itu adalah height P yang dimana digunakan untuk memanggil kedalaman algoritma P pada setiap posisi daun T yang mengarah ke O n pangkat kedua, yang mana kompleksitas waktu kasus terburuk. Kemudian untuk juga yang kedua itu height to P yang memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk memberikan linear atau O dalam kurung n kompleksitas waktu. Nah ini merupakan gambar dari meltdownnya. Nah ini berarti kandungan 0, ini kandungannya 0, ini H1, ini H2, dan lain sebagainya. Nah di sini ada n jumlah dari posisi di tree. Misalkan terdapat posisi leaf L, yang dimana untuk waktu komputasinya itu seperti ini, dimana O dalam kurung n plus jumlah
Pi elemen L yang dimana di P atau kedalaman Pi ditambahkan 1. Nah, untuk setiap penggunaan fungsi div memiliki waktu konstan kedalaman Pi ditambahkan 1 yang dalam kasus terburuk dapat berupa kompleksitas waktu n-1 atau O dalam kurung n. Nah, jadi yang dimana jadi untuk jumlah Pi elemen L dimana kedalaman ditambahkan 1 merupakan gamma atau n kuadrat. Nah, dimana jadi kompleksitas waktu yang terburuk dari fungsi H1 ini adalah sebagai berikut, dimana O n plus m pangkat 2 itu mendekati O n pangkat 2. Nah, ini merupakan kodingan dari H1 ini, dimana digunakan untuk memiliki nilai H of the tree atau memiliki nilai H of the tree bekerja jika on pangkat 2 merupakan worst case time atau kasus terburuk. Di sini kita tidak 1 return max self div for P and self position. If self is if self is leave P. Begini. Lalu ada itu yang kedua, itu yang mana? Tuh. Nah, ini merupakan kedalaman dari array. Untuk P dalam rentang n dikali n kali, jika P selip P maka kedalaman P ini merupakan kedalaman terus ditambahkan, dimana untuk H ini sebenarnya max dari kedalaman tersebut. Baik, sini lagi yang lanjutkan yang mana untuk height 2 nya. Nah, kan tadi ada dua, height 1 dan height 2. Nah, untuk height 2 itu kalau kita lihat di PPT sini kan dimana nah ini dimana itu untuk metode height 2 ini memberikan kinerja waktu terburuk atau yang dapat bisa dibilang itu worst time performance, dimana ini berkembang secara height 2 ini berkembang secara top down. Nah, untuk kelas child untuk metode child yang berjalan dalam waktu ini apa ini? Untuk CP tambah 1 time where dimana CP berupa menunjukkan jumlah dari anak dari P. Nah, height 2P ini menghabiskan CP tambah 1 yang dimana waktu di masing-masing posisi P untuk menghitung maksimum. Jadi waktu berjalan keseluruhannya adalah seperti ini. Nah, mungkin langsung kita ke kodingan saja, yang dimana di sini
dimana sini hektunya itu mengembalikan tinggi of the tree, tinggi dari tree ini, dimana time-nya itu linear dan size-nya itu sub of dan time-nya itu linear dimana di dalam sub tree. Nah, kita langsung codingan. Ini hapus saja. Tapi if sub is if sama dengan P, kemudian di sini dia akan memberikan nilai 0, else return, jadi dia akan memberikan 1 ditambah marks dari self hektunya, dimana isinya itu C, dimana C-nya dimana for C in children. Seperti ini. Di sini seperti ini. Nah, di sini untuk kode yang telah kita buat ini, misalkan P adalah tree dengan n posisi, dan misalkan CP menyatakan banyaknya dari children dari posisi P dari T, kemudian menjumlahkan posisi T, dimana di sini berarti semua jumlah CP sama dengan n kurang untuk rumus semua jumlah CP itu sama dengan n kurang 1, dimana untuk pembelajarannya setiap posisi P kecuali akar adalah anak dari posisi lain, dan dengan demikian menyumbang 1 unit pada jumlah di atas gitu. Nah, selain ada untuk hektunya ini, kemudian ada juga metode hek biasa, yang dimana gunanya itu mengembalikan tinggi dari subtree-nya ketika rotasi di posisi P jika P-nya itu sama dengan non. Nah, kemudian mengembalikan tinggi dari seluruh tree tersebut atau pohon tersebut. Nah, di sini coba the hek so if P is none, ini seperti ini, untuk ini. Nah, ini else, nah return self hek itu, return self hek itu. Nah, seperti ini. Lalu di sini untuk contoh gambar dari penjelasan yang tadi, mana jika S sama dengan 5 berarti notnya itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk CP-nya ini untuk dari jumlah dari total anakan dari pohon ini adalah sebanyak 4. Kita dapat lihat dari sini. Berarti 2 tambah 2 sama 4. Di situ 1 tambah 1 sama 1 itu sama dengan tambah 1 lagi itu sama dengan 4. Gitu. Kemudian yang terakhir itu ada binary tree. Nah, untuk binary tree adalah tree yang terurut dengan properti berikut, dimana setiap node mempunyai paling banyak 2 anak atau 2 child. Setiap node child diberi label sebagai anak child left atau child right, yang dimana child left mendahului child right.
dalam urutan child dari sebuah node. Nah, untuk subtree yang berakar pada child left atau right dari simpul internal V disebut right subtree atau subtree left untuk masing-masing dari V. Nah, untuk binary tree ini dikatakan layak jika setiap node mempunyai 0 atau 2 anak. Nah, untuk tree seperti ini juga disebut sebagai binary tree full. Jadi, dalam binary tree yang tepat setiap node internal memiliki tepat 2 anak. Nah, untuk binary tree yang tidak tepat berarti sini untuk binary tree yang tidak tepat itu berarti is improper. Nah, untuk example-nya atau contohnya itu untuk decision tree adalah decision tree yang dimana adalah binary tree yang diperoleh dengan menentukan hasil berdasarkan rangkaian pertanyaan ya atau tidak. Nah, ekspresi aritmetika juga dapat dipersesuaikan dengan binary tree ini yang menghubungkan leaf atau daun dengan variabel dan konstansa, dan node internal adalah operatornya. Nah, di sini untuk contoh pertama itu yang mana untuk decision tree itu contoh dari salah satu binary tree yang mana untuk mengembalikan serangkaian pertanyaan ya atau tidak. Yang seperti ini yang dimana jika tidak itu terus akan merangkai akan menurut pertanyaan-pertanyaannya. Lalu di sini juga untuk aritmatika yang mana pohon yang ini mewakili ekspresi dari aritmatika tersebut. Lalu di sini untuk definisi binary tree untuk definisi recursive binary tree, di mana binary tree kosong atau terdiri dari seperti ini ya, dimana untuk pertama itu ada sebuah simpul R yang dimana disebut akar dari T yang menyimpan sebuah elemen. Kemudian ada binary T yang mungkin kosong disebut subtree kiri dari T. Kemudian ada binary tree mungkin kosong disebut juga subtree kanan dari tree. Nah, untuk pohon binary tree aditnya ini sebagai tipe data abstrak, di mana binary tree merupakan spesialisasi pohon yang mendukung 3 metode pengakses tambahan seperti left memberikan posisi mewakili anak kiri, P atau non if P tidak memiliki anak kiri. Ada juga untuk metode right yang memberikan posisi yang mewakili anak kanan dari P, atau jika tidak memiliki P tidak mempunyai anak yang berhak. Kemudian ada metode siblings yang memberikan posisi yang mewakili saudara dari P, atau jika tidak mempunyai saudara, berarti tidak mempunyai siblings. Nah, implementasi dari kelas basis abstrak binary tree ini seperti ini, mana untuk kelas binary tree masih bersifat abstrak. Kemudian ia mewarisi semua properti dari kelas tree, misalnya parents, isleaf, row, dan lain sebagainya. Kemudian menyediakan dua deklarasi untuk dua abstrak baru seperti right and left. Mana untuk right ini untuk posisi anak kiri P, dan left ini untuk merupakan untuk right ini posisi untuk anak kanan, dan left ini untuk anak kiri. Kemudian menyediakan implementasi konkret dari dua metode tersebut, yang mana untuk metode tersebut itu adalah siblingsnya sama ada childnya. Yang mana siblings ini adalah anak lain dari parentsnya. Kemudian untuk childnya ini merupakan generator untuk children yang diurutkan dari sebuah node. Nah, di sini kita akan kasihkan dari dengan ini. Nanti di sini kita buat lagi kelas baru yang menggunakan binary tree, dimana dia mengambil tree. Kemudian di sini ada metode left. Nah, metode left ini berisikan penggunaan untuk memulihkan position yang merepresentasikan anak atau child kiri dari P ini, yang dimana akan mereturn jika P ini sama dengan 0. Nah, di sini dia rest. Untuk di sini itu seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu ada lagi yang namanya right. Dia sama, tapi bedanya dia akan mengembalikan
atau membalikan nilai dari representing posisi untuk right child pada P. Kemudian ada juga yang namanya untuk metode sibling yang merupakan suatu metode konkret untuk implementasi dari kelas ini. Di sini untuk sibling itu seperti ini, di mana isi itu ada parents minus parents. Lalu di sini dia berisi jika parentnya itu sebenarnya non. Maka akan mengembalikan nilai non. Nah, kemudian else if return self right. Nah, kita buka else return self left. Kemudian ada lagi yang metode terakhir itu yang pada metode konkret ini merupakan metode children, dimana isinya seperti ini. Dia berguna dia berguna untuk generator untuk children yang diberikan dari sebuah node. Ini if piano jadi sama. Jadi kita kubus dari ini, lalu namanya nanti oke. Nah, mungkin itu saja untuk implementasi dari kelas basis abstrak pada binary tree. Nah, di sini untuk sifat binary tree itu kita mintakan sebuah hitungan dari semua node dari A. Nah, untuk tree T pada div yang sama atau kedalaman yang sama dengan ketinggian D dari T. We do not intersect all nodes of tree at the same depth as level D of T. Jadi level yang sama D dari T, dimana secara umum atau in general level D memiliki node paling banyak itu du pangkat D, 2 pangkat D. Nah, dimana jumlah maksimum node pada tingkat binary tree bertambah secara eksponensial seiring dengan turunnya tree. Nah, ini merupakan gambar dari maksimum number of nodes in the level of binary tree. Ini merupakan dimana proporsi yang satu, dimana situ let be non
identity, binary tree, and let NT. Dimana rumus dimana jika identity has the following properties dan identity property ini, maka seperti dimana ketinggiannya itu ditambahkan dengan 1 kurang dari sama dengan n atau kurang dari sama dengan 2 pangkat 4 tambah 1 atau ketinggian tambah 1 dikurangkan 1. Kemudian di sini yang kedua dan lain sebagainya. Nah, saya di sini dimana proposition 8.9 yang mana in a non-empty property binary tree T with NT external nodes and NT internal nodes. Jadi dimana jika proper binary tree itu non empty atau tidak kosong, jika dimana NI nya itu external node dan NI nya itu merupakan internal node, maka akan muncul rumus seperti ini, dimana NI sama dengan N1 tambah I1. Nah, untuk pembenarannya atau untuk justifikasinya itu ya, PPT atau dalam PPT ini membuat dua tumpukan atau dua tumpukan, yang mana satu untuk node eksternal dan satu lagi untuk node internal. Kemudian di sini contoh kasusnya itu yang pertama kasus 1, jika T mempunyai satu simpul V, maka V dimasukkan ke dalam tumpukan eksternal dari dan tidak ada satupun untuk simpul internal. Nah, untuk kasus 2-nya itu jika T memiliki lebih dari satu node, PPT ini menghapus sepasang atau satu node eksternal dan satu node eksternal dan satu node internal sekaligus. Pada akhirnya hanya tersisa satu node yang bersifat eksternal. Nah, perhatikan bahwa pada hubungan di atas ini secara umum yang berlaku untuk binary yang tepat pada tree dan non-binary tree. Jadi ini merupakan gambaran dari ini. Dan di sini implementasi dari tree-nya, di mana yang pertama itu linked struktur for binary tree atau struktur tertaut untuk binary tree. Kemudian array based arrangement atau representasi berbasis array untuk binary tree. Kemudian ada struktur linked struktur for general atau untuk tree umum atau general tree. Linked binary tree, yang mana setiap node itu menyimpan referensi sebagai berikut. Yang pertama itu elemen disimpan pada posisi P dan node anak kiri. Kemudian di sini itu ada node anak kiri, ada juga node anak kanan, dan ada juga simpul dari parentsnya. Nah, seperti ini parameternya. Kemudian untuk tree T memelihara dua variabel. Yang pertama itu variabel untuk menyimpan referensi ke node akar, dan yang kedua itu menyimpan ukuran variabel yang memiliki jumlah dari total node tersebut. Jadi sini berarti variabel size namanya nanti. Nah, ini merupakan untuk gambaran dari linked binary tree, linked struktur for binary tree, gitu. Nah, ini merupakan implementasi dari Python dari struktur linked binary tree struktur, di mana untuk sebuah tree dari kelas binary tree ini mendefinisikan dua kelas bersarang. Yang pertama itu kelas node yang publik untuk mewakili node atau untuk memiliki node. Kemudian ada kelas position publik, yang dimana bersifat publik yang membungkus node yang mana diwarisi dari kelas tree position. Nah, kemudian ini juga menyediakan dua metode utilitas berikut. Yang pertama itu ada metode validitas untuk memeriksa dengan kuat validitas posisi tertentu saat membukanya. Kemudian ada utilitas make position untuk membungkus node sebagai posisi untuk kembali ke pemanggil. Nah, untuk operasi untuk memperbarui binary tree ini sebagai berikut: ada add root, ada add left, ada add right, ada replace, dan ada delete, dan yang terakhir itu ada add. Nah, mungkin kita akan implementasikan codingan saya. Maksud saya di sini baru Python linked binary tree.
plus include binary tree. Berarti tidak perlu buat kelas baru, kita tinggal sambung saja ini. Ini mana cara yang pertama itu ada kelas not, dimana menyimpan untuk atribut-atribut seperti ini, elemen, ada atribut teres, ada atribut depth, ada atribut run. Yang isinya itu non, ada left yang isinya juga, terakhir ada right yang isinya juga non. Selanjutnya, di sini ada kelas baru yang merupakan kelas position. Kelas position. Untuk desainnya itu seperti ini, yang mana itu ada init. Untuk strukturnya itu bersihkan kontainer dan sama not. Sini dev init kontainer mana. Mana konsistennya should not be invoked by user. Kemudian ada atribut elemen untuk memilihkan nilai dari elemennya. Seperti ini. Kemudian ada atribut EQ, yang mana itu berguna untuk memainkan elektro jika
posisi yang lain itu mempresentasikan lokasi yang sama. Sini memberikan tag order is type self repeated order return type order is type self and order self bisa di sini kita akan berlanjut untuk membuat hidden dari authority untuk function for binary tree ini. Jadi kita akan keluar dari kelas position dan membuat metode baru di kelas interbinary ini, dimana metodenya itu validate so if not incident change lanjut. Nah, itu P self position. Positions. Menggunakan price, error, gunakan P must be proper position. Must be proper position. Type. Kita copy. Ini di container. Is not price value. If does not belong to this container. Okay, not error. Is
is no longer. Sini memberikan nilai P. Jadi untuk metode validate ini untuk dapat itu memastikan untuk posisi ini merupakan posisi yang valid untuk atau dari sebuah node dalam tree ini. Jadi metode ini melakukan beberapa cara untuk memvalidasi posisi ini. Nah, seperti ini. Jika if not instance P itu self position, maka akan muncul rise P must be proper position type. Kemudian ada lagi ini mana jika P itu container P itu is not self, maka akan rise value error P does not belong to this container. Kemudian akan preserve ini juga jika P itu merupakan P node dan sini merupakan P node pada binary, maka jika tidak maka rise value error P is no longer valid. Kemudian akan mereturn nilai P node ini. Kemudian kita akan lanjut untuk function make position. Untuk function posisinya itu berguna untuk mengembalikan instant posisi dalam node yang diberikan or not if. Seperti ini. Di sini dia akan membalikan nilai self position, return self position. Kemudian balik lagi ke binary untuk binary tree untuk konstruktor dari binary tree ini, yang mana kita akan membuat begini, yang mana untuk konstruktor dari kelas binary tree ini bersihkan float sama size. Floatnya itu non, untuk size itu kemudian kita akan masuk lagi ke accessors untuk publiknya. Yang pertama itu kita membutuhkan function length untuk mengecek panjang dari linked binary tree ini. Kemudian ada isian root, dia berguna untuk memberikan posisi dari root atau akar pada tree ini. Jadi
kemudian ada function pair digunakan untuk mengembalikan posisi parent pada P. Return self my position button. Nah, kemudian ada lagi untuk function def digunakan untuk membalikan posisi child, posisi anak kiri dari P, atau P right child, P left child. Dimana jika or not if no left child, atau jika tidak ada child left pada P. Mungkin untuk ketiganya juga sama ini, mana right-nya juga ini membalikan posisi P pada anak kanannya. Nah, untuk bentuknya itu sama dengan parents-nya, jadi kita copy saja. Ini kita copy. Ya, ini ganti ya, ini kemudian untuk metode yang lainnya lagi ada 6 children yang digunakan untuk mereturn number dari children untuk posisi anak, untuk mereturn return the number of children of position P. Jadi akan mereturn nomor posisi children P. Ini not self validate. Not self-validate.
seperti ini. Kemudian lanjut lagi untuk atribut non public, yang dimana merupakan atribut untuk non public tree update method, yang dimana merupakan metode yang digunakan untuk tree untuk mengupdate jika itu non public. Untuk metode pertama itu ada div at root, yang dimana meletakkan elemen at the root di akar of an empty tree, di tree yang kosong, dan mengembalikan posisi baru. Kemudian akan memanggil value error jika tree-nya itu non empty, kalau tidak kosong. Di sini kita lanjut. Add root. Ini mungkin ada sedikit kesalahpahaman. Sebelum kita lanjut ke sini, kita oh ya, masih bisa. Ini berarti not return self my position. Kemudian ada lagi metode add left. Mana tujuannya itu untuk membuat a new left anak child kiri baru untuk posisi P, dimana akan mengurutkan elemen I, kemudian akan mengembalikan posisi dari node yang baru. Nah, nanti dia akan trace value error jika posisi P nya ini itu invalid atau tidak sudah ada di left child. Nah, di sini untuk poinnya itu not self validate. Kemudian if not left is none,
Ini juga. Ini juga. Masuk gitu. Lalu sini white hat. Nah, di sini ada method replace. Yang berguna untuk mereplace elemen yang posisi P itu mana posisi dalam ini itu dan return di mana elemen itu ada di posisi P dan E dan akan mengembalikan elemen yang lama. Iya. Lalu gue ada delete yang berguna untuk mendelete delete itu ada posisi P dan mereplace dengan child atau anakannya child jika setiap pengembalian elemen yang dimana head store yang mana telah diurutkan pada posisi P maka akan trace value error jika posisi itu merupakan invalid. Nah, di sini maka di sini akan kasih
error pH 2 calibrate. Di sini side not left, if not left, left not right. Terus outright. Filter is not known. Cek kanan. Not titik merah. Kemudian if not is self-load, self-load side. Terus parent kan membaca not element. Nah, setelah itu kita akan membaca dev test yang dimana dia akan tes trees T1 and T2 as left and right subtest of external P. Got it? Got it. Jadi tes set T1 T2. If not, self is left. If not, self.
three types must match. Three type must match. One. If not, T1 is empty. T1 is empty. T1 root parent. Left. T1 root none. T1 size. None. If not, T1 is empty. Ready to tulisan ini. Tulisan ini baru kita pastikan di sini. Dan ini nanti dari itu. Lalu di sini ada function untuk print children, mana yaitu solve PKR. Seperti itu. Kemudian if P is not none, maka dari itu akan bertambah sesuai string T titik elemen begini, baru akan ditambahkan if solve dan lebih besar dari 0, for C in solve dan run R R C elemen ini.
dan R. Kemudian lanjut, dan ini merupakan ini yang terakhir itu ada function untuk stringnya, str nya. So start di sini start. Nah, di sini kita akan coba untuk semua itu terjadi, fungsi di atas itu untuk mencetak banner. Jadi fungsi yang ini tuh digunakan untuk mencetak banner. Nah, di sini kalau kita ingin coba akses, kita pakai yang ini, dimana itu kita buat dulu untuk di sini kita kembali. Nah, yang pertama itu kita akan coba untuk add root. Untuk itu isinya itu confidence. Kemudian kita akan coba add left. Isinya itu ambil dari root. Root membersihkan Chicago untuk provinsinya Chicago. Kemudian ada Seattle. Nah, jadi di sini kita select. Kemudian New York. Nah, seperti ini. Jadi ref ini right, ini Baltimore. Lalu kita akan coba print P-nya. Ini kalau kita sudah coba kan maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini memiliki dua itu, yang pertama itu Chicago, kemudian itu Seattle. Kemudian untuk Chicago itu tempatnya ada di New York, dan untuk Seattle itu untuk pejabatnya itu ada Baltimore. Kemudian kita akan coba lagi, kita bisa saja
episode ini. Kemudian untuk isinya itu program aritmatika. Left lagi tapi itu terus right. Lalu di sini till left. Ini berguna untuk menambah ke kanan, ke kiri. Sini lanjut tambah ke kiri. Kemudian itu jadi ya oke.
7. Ini pilih ya. Baik, untuk penjelasan dari apa yang telah saya untuk baris-baris yang saya buat di sini, untuk 3P yang dibuat itu adalah sebuah binary tree. Maaf tidak ada gangguan. Jadi untuk 3P yang dibuat adalah sebuah binary tree yang dimulai dengan root bernama Providence. Nah, dari root ini dua kanan ditambahkan, yaitu Chicago di sisi kiri dan Seattle di sisi kanan. Selanjutnya ada New York yang ditambahkan sebagai anak kanan dari Chicago, dan Baltimore ditambahkan sebagai anak kiri dari Chicago. Nah, output dari kode ini akan mencetak representasi tree dengan struktur hierarki yang menggambarkan hubungan antara elemen-elemen ini. Kemudian untuk tree Q, root diatur sebagai kurang atau minus dengan beberapa operasi penambahan child yang kompleks dan saling bersarang. Nah, struktur ini mencakup berbagai elemen seperti operator matematika dan angka. Kemudian tujuannya adalah untuk membangun sebuah tree ekspresi tree atau struktur data yang lain yang memerlukan representasi hierarki kompleks. Nah, output dari kode ini akan mencetak representasi dari tree Q yang menunjukkan hierarki dan hubungan antara elemen-elemen di dalamnya. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.